buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau masih memberikan kami kesehatan. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, mari siapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah. Biarlah Engkau bekerja di tengah-tengah kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ke dalam tangan Tuhan dan anak-anak kami yang ada di rumahnya juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bapa, Ku datang. Mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari tutup matanya, limpah tangannya, kita mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan.
biarlah Allah Roh Kudus yang selalu bekerja. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Baiklah, masih semangat adik-adik? Haleluya, Miss yakin semua semangat di situ, amin. Baiklah, kita mau memuji nama Tuhan. Miss ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, katakan pada Tuhan, oh sukacitaku param-pampam. Tepuk tangannya adik-adik. Oh sukacitaku param-pampam sejak ujung
mau berdoa. Sebelum kita berdoa, nanti persembahannya dikumpulkan ke gereja, jumpain misa masternya, oke? Baiklah, sebelum kita mengumpulkan persembahannya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau masih mengasihi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan Yesus berkati setiap pekerjaan usaha orang tua kami. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami memberi dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Kami siap memberi dengan bersukacita. Haleluya, amin. Baiklah, kita kumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan hari-hari. Kita menutup mata kita, kami limpahkan hati kita, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa
di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur akan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, akan kekuatan, akan sukacita dan perlindungan daripada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Shalom anak-anak Miss. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita mau bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Miss tanya dulu, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ayo, siapa di sini yang sudah siap? Kalau sudah siap, mari semuanya siapkan hatinya, siapkan pikirannya agar lebih fokus lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terkhusus Alkitabnya disiapkan supaya nanti di saat membaca firman Tuhan kita boleh sama-sama untuk membacanya. Sebelumnya Miss sapa dulu kabarnya dan Miss mau dengar dulu siapa suaranya yang sangat bersuka cita. Oke? Baiklah, Miss sapa dulu. Shalom anak-anak Miss. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Hari ini semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, hari ini kita mau bercerita tentang keberanian Deborah dalam memimpin bangsa Israel. Siapa sini yang sudah pernah mendengarkan cerita mengenai Deborah? Ayo, jika kita sudah pernah mendengarkan cerita Deborah, ini Miss mau bercerita kembali, mau mengingatkan kembali bagaimana keberanian Deborah pada saat memimpin bangsa Israel. Sebelumnya kita baca firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 16. Namun anak-anak Miss kita akan membaca dari Hakim-Hakim 4 ayat 12 sampai 16. Miss percaya anak-anak Miss semuanya buka Alkitabnya dan sama-sama kita membacanya. Hakim-Hakim 4 ayat 12 sampai 16. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya, 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke Sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Karena bangsa Israel melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan kejahatan, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan membuat mereka di bawah pemerintahan Yabim Raja Kanaan. Pada saat itu, Yabim Raja Kanaan memimpin mereka, menjajah mereka selama 20 tahun lamanya. Raja Kanaan itu membuat bangsa Israel begitu banyak mengalami kesulitan, begitu banyak mengalami penderitaan, begitu banyak mengalami cobaan. Namun, ketika bangsa Israel mengalami begitu banyak percobaan, mereka mulai datang kepada Tuhan, mulai percaya kepada Tuhan, mulai berseru kepada Tuhan, sehingga semua bangsa Israel meminta pertolongan daripada Tuhan untuk melawan Yabim Raja Kanaan pada saat itu.
Sisera adalah pemimpin pasukan Yabin. Dia itu sangat kuat. Dia memiliki 900 kereta yang terbuat dari besi. Sedangkan bangsa Israel tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya berjalan kaki untuk berperang menghadapi pasukan Yabin. Pada saat itu, mereka pun menghadap Deborah. Barak pergi untuk menjumpai Deborah. Deborah biasanya duduk di bawah pohon kurma. Dia duduk di sana dan Yabin pun bergerak menuju Deborah dan menghadap kepada Deborah. Deborah yang sedang duduk di bawah pohon kurma dan berkata kepadanya, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah berkata kepadamu bahwa Tuhan maju di depanmu? Jika engkau turut maju, maka aku pun akan maju." Karena Deborah dan Barak sudah sepakat akan maju ke dalam medan pertempuran tadi, maka bersiaplah Deborah dan Barak pergi menuju medan pertempuran. Di sana Deborah memimpin pasukan bangsa Israel untuk melawan pasukan Yabin. Ketika mereka melawan pasukan bangsa Yabin, Deborah memimpin dan percaya pada Tuhan. Walaupun begitu banyak pasukan bangsa Israel yang sangat merasakan ketakutan, merasakan bahwa mereka akan kalah. Namun karena keberanian Deborah, karena Deborah mau mengandalkan Tuhan, Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan menolong Deborah, Tuhan menolong Barak, maka bangsa Israel pun mengalahkan pasukan Yabin tadi. Maka nama Tuhan dipermuliakan dan Deborah pun berseru kepada Tuhan pada saat itu. Sehingga bangsa Israel pun semakin hari percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Bahwa Tuhan memberikan pembebasan bagi bangsa Israel yang di bawah pemerintahan selama 20 tahun. Mereka tersiksa. Mereka banyak mengalami begitu banyak kesulitan di dalam kehidupan mereka. Sehingga bangsa Israel pun bersuka cita. Anak-anak Miss, tadi cerita firman Tuhan sudah bercerita bagaimana keberanian Deborah pada saat dia mau mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan kita anak-anak Miss. Jika kita percaya pada Tuhan, jika kita percaya dengan kekuatan Tuhan, jika kita mau berserah pada Tuhan, maka senantiasa Tuhan tolong di saat kesukaan kita, di saat kita mengalami masalah, bahkan penderitaan. Tuhan selalu menolong kita. Begitu juga dengan ayat firman Tuhan yang berkata pada Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat luar biasa di dalam hidup kita. Maka marilah kita senantiasa anak Miss tetap percaya pada Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita, menolong kehidupan keluarga kita. Bahkan Tuhan tak pernah terlambat untuk mengulurkan tangannya, untuk senantiasa menopang engkau di saat engkau suka, di saat engkau duka sekalipun. Hari ini itulah cerita firman Tuhan. Semoga anak-anak Miss yang mendengarkannya senantiasa diberkati dan boleh melakukan cerita firman Tuhan hari ini. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan cerita tentang keberanian Deborah untuk menghadapi pasukan Yabin. Tuhan, berikan kami keberanian seperti Deborah. Berikan kami Tuhan Yesus kekuatan agar kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Di saat kami Tuhan Yesus mengalami begitu banyak persoalan, tapi tangan Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan yang senantiasa membuka pikiran kami, supaya kami tetap percaya pada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Bahkan kami mau mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami Bapa.
Tuhan Yesus berkati keluarga, setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Berkati keluarga pribadi lepas pribadi mereka Tuhan. Cukupkan keperluan mereka, berikan mereka roh hikmat daripada Tuhan, agar mereka dalam masa pandemik ini tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa memberikan pemulihan, senantiasa memberikan haleluya, kedamaian bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Agar bangsa dan negara kami Tuhan cepat pulih dari pandemi virus corona ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucapkan syukur kami kepadamu Bapa. Kita bersatu di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan Tuhan. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.